warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Friends, Psikologi Populer merupakan suatu program yang membahas mengenai kehidupan sehari-hari namun dari kacamata psikologi. Dan hari ini kita akan mengupas topik yang sangat dekat tentunya ya dengan generasi muda saat ini, khususnya generasi Z, yaitu kampus sebagai investasi masa depan. Kampus bukan hanya sekedar tempat untuk belajar teori, tapi juga untuk menyiapkan modal penting untuk meniti karir ke depan maupun kehidupan yang lebih luas lagi. Dan tentunya ya di TVRI Sumatera Selatan kita telah kehadiran ataupun narasumber ya yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Kita tepuk tangan ya yang meriah untuk Ibu Sulistiana MPSI Psikolog. Silakan Bu Ana. Apa kabarnya Bu Ana? Oke, nggak bosan-bosan ya Bu ya ke TVRI Sumatera Selatan ya? Alhamdulillah tidak ya. Dan spesialnya Bu, hari ini kita tidak hanya berdua saja, tapi di TVRI Sumatera Selatan ya telah hadir adik-adik mahasiswa dari Himakom Visip Universitas Sriwijaya. Tepuk tangan. Oke, jangan lupa. Oke, udah semangatnya luar biasa ya Bu Ana ya. Oke, untuk adik-adik mahasiswa jangan lupa nanti di notes dulu ya, dicatat dulu pertanyaannya. Mungkin yang ingin bertanya seputar topik kita hari ini bisa langsung saja nanti ditanyakan ke narasumber Ibu Ana di sini. Baik. Ya Bu ya. Dan tentunya kita juga ingin mengundang atau mengajak juga untuk Friends dimanapun berada ya yang ingin bergabung di TVRI Sumatera Selatan bertanya seputar topik kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita Bu sekarang ya ke 0823 1198 1790. Oke, kita tunggu pertanyaannya Bu Ana ya. Oke, mari Bu, silakan kita duduk dulu ya Bu ya. Kalau haus bisa langsung kita ngopi-ngopi sedikit ya Bu Ana ya. Oke Bu, tema kita ini menarik ya dan juga di sini telah hadir banyak mahasiswa dari Visip Unsri nih Bu Ana ya. Kita pengen mengenal lebih jauh nih gimana sih kehidupan mahasiswa Gen Z khususnya ya. Sekarang nih khususnya mungkin di universitas ya Bu ya. Menurut Bu Ana sendiri sebagai psikolog seperti apa Bu? Baik. Pada dasarnya anak-anak Gen Z sekarang nih saya bilang anak-anak yang kreatif. Ya, anak-anak yang sangat kreatif, anak-anak yang terlahir di dunia maya dan juga berselancar di sosmed. Kalau kita bicara ahli, saya lebih ketinggalan zaman dengan mereka semua. Jadi banyak belajar dari teman-teman semua ini tentang bagaimana dunia Gen Z. Banyak hal yang bisa kami pelajari sebagai psikolog. Gen Z ini adalah bibit-bibit unggul. Bibit unggul di masa depan yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Tapi yang perlu diperhatikan jangan sia-siakan. Karena bibit unggul yang sudah terlahir dalam kalian unggul dalam hal teknologi, tapi kalian sia-siakan dengan berselancar yang tempat-tempat yang enggak benar. Akhirnya apa? Apakah masa depannya akan ada di tangan? Ini yang jadi masalah. Terlalu nyenyak dan tertidur di dunia maya. Bukan kita menggunakan dunia maya, bukan kita menggunakan AI, tapi kita yang digunakan tanpa sadar. Nah, ini yang perlu dibahas. Gitu. Oke, berarti memang ciri khas dari adik-adik kita gitu ya, generasi Z sekarang yang memang terkait dengan dunia digital itu ya Bu Ana ya. Tapi kadang saya juga bertanya nih ke generasi Z itu ya, misalnya bertemu gitu Bu ya, generasi Z ini apa sih keunggulan kalian gitu. Saya sering tanya apa sih keunggulan kalian gitu. Tapi salah satunya juga mereka menyebutkan bahwa karena lahir di generasi digital gitu ya. Terus jadi mereka juga plusnya kadang mereka merasa diri mereka juga kritis nih Bu. Nah ini apakah memang menunjang nih karena memang banyaknya informasi yang didapatkan dari digital tadi gitu ya Bu. Ya itu juga bisa menunjang creative thinking juga ataupun juga critical thinking nih. Silakan Bu Ana, menurut Bu Ana seperti apa? Ya, karena informasi yang sangat gampang didapatkan, beda dengan dulu kalau informasi didapatkan harus ke perpustakaan. Sekarang nggak perlu. Dimanapun berada teman-teman sudah bisa mengakses informasi apapun. Bahkan teman-teman sekarang mau nanya tentang psikolog tinggal ChatGPT. Bener atau enggak, yang penting benar aja ya kan dijalanin. Terus mau nanya soal dokter sakit apa macam pakai ChatGPT. Kadang ini yang kadang salah kaprahnya itu ya kan.
memang kecerdasan buatan ini intinya bagaimana kita memanfaatkannya, jangan sampai kita dimanfaatkan. Kritikan atau kritik thinking yang muncul itu nggak apa-apa, tapi jangan tanpa membaca sumbernya mana. Ini yang menjadi salah kaprahnya, kadang anak-anak ini baru baca judul sudah komentarnya panjang, ya, terus pedes-pedes. Nah ini, ingat di dunia, termasuk saya juga selain psikolog, saya juga sebagai HRD, ya, dan alhamdulillah juga saya sebagai ketua HRD se-Sumatera Selatan. Ada 397 HRD yang berada di komunitas kita, dan saya kebetulan sebagai ketuanya. Kemarin kita mengadakan job fair. Job fair itu datang sehari itu 3.000 pelamar. 3.000 pelamar, antusias sangat bagus sekali. Ini mungkin teman-teman ada ngomong, lowongannya hoax, bohong semua tuh, ya kan? Yang paling di dalam tuh orang dalam aja yang keterima, benar ya? Nah ini kritik-kritik yang mereka ini terkadang membunuh informasi yang sebenarnya. Hoax yang dibuat ini membunuh orang-orang yang harusnya mempunyai kesempatan menjadi nggak punya kesempatan. Nah terus kemudian apa? Hoax semua. Ternyata sedangkan loker lowongan yang terbuka itu ada 3.800 lowongan. Ada 3 perusahaan buka pabrik. Jadi kalau dibilang lowongan di Indonesia, terutama Palembang, saya bicara Palembang, ngomong lowongan itu sedikit, saya bilang yang lowongan sedikit itu yang orang yang nggak buka mata. Kami para HRD cari SDM itu susah. Cari generasi-generasi yang siap kerja, siap kami pakai itu susah. IPK 439, bahkan 4000. Apakah itu memungkinkan mereka untuk siap kerja? Bisa menjamin nggak? Oke, nah inilah yang terjadi. Dari yang 3.000 tadi, lowongan 380, terakhir kemarin laporan dari Disnaker, yang keterima kerja cuma berapa? 130 orang. Apakah HRD ini pilih-pilih orang dalam? Sedangkan kalian bilang buka lowongannya 3.800. Kok yang diterima 1.300? Hoax itu lowongannya. Nah ini yang akan saya bahas juga di sini buat adik-adik. Saya senang adik-adik di sini hadir semua bisa menyuarakan hal positif di luar sana. Apa kegundahan kami sebagai HRD? Ya, kenapa? Kami kalau bisa dari 3.800 itu terpenuhi dalam 1 hari. Kenapa? Biar kerjaan kami yang lain, nggak sibuk rekrutmen. Benar nggak? Memenuhi kebutuhan 3.800 hanya 130. 10%-nya pun nggak capai. Kenapa? Inilah generasi-generasi yang kreatif ini terkadang lupa untuk mengasah soft skill-nya. Sedangkan di dunia kerja itu bukan hard skill yang ditanya. Waktu wawancara kerja yang ditanya apa? Soft skill. Ada nggak ditanya, misalnya lulusan dari mana? Ilmu komunikasi. Ada nggak dibilang, coba kamu waktu wawancara ditanya teori komunikasi yang paling populer apa? Ada nggak wawancara seperti itu? Tidak. Yang ditanya apa? Organisasi apa yang kamu ikutin? Pernah nggak kamu jadi ketua organisasi? Minimal pernah nggak kamu jadi ketua kelas? Orang-orang ini yang kami cari di dunia kerja. Dari 3.000 hari pertama, hari kedua 3.000, 6.000. Cuma dapat 130 orang yang kompeten di dunia kerja. Jadi kalau yang bilang bahwasannya pengangguran banyak tuh, saya bilang loker juga banyak. Tapi SDM dari yang 6.000 itu yang kompeten cuma 130. Bukanya pabrik loh. Yang namanya pabrik itu ibaratnya kami sudah menurunin standar. Dapat berapapun hayo. Itu. Ini yang harus kita pembahasan. Kadang kritik-kritik isu yang di luar sana, ada yang ngomong bahwasannya lowongannya hoax semua. Kami nangis, dari komunitas kami itu sangat nangis sekali mendengar ada yang mengaku, oknum yang mengaku bahwa dia sebagai HRD, loker yang dibuka itu hoax. Sedangkan kami susah, cari SDM itu susah sekali. Nah inilah yang teman-teman semua sini saya yakin menjadi sumber informasi bahwasannya sampai saat ini masih loker itu masih ada dan masih terbuka luas mencari orang-orang yang siap kerja.
Siap kerja adalah kompeten di bidang apa? Soft skill. Ini yang dilupakan sama teman-teman Gen Z sekarang. Punten teman-teman di sini, kita tanya yang di dalam ruangan sini saja. Ada nggak yang pergi ke rumah, pergi keluar dari rumah, masih ada orang tua di rumah, salam izin sama orang tua? Iya. Tapi segelintir kalau saya bilang. Beda dengan zaman dulu. Ibunya masih di dapur, datang ke dapur, nggak ada. Ibu kamar mandi diketok-ketok mau keluar. Kalau sekarang pakai WA. Mah, izin ya. Ini salah satu soft skill yang dibentuk di rumah. Nah, dibentuk dari rumah itu seperti itu. Ada nggak anak sekarang ini yang di rumah masih nyapu ngepel? Hal sepele ya. Itu sebenarnya apa? Membentuk soft skill. Nah, terus masih nggak di rumah yang di sini masih pernah membantu orang tua sakit, merawat orang tua sakit? Masih. Soft skill yang muncul apa? Yang terbentuk caring, benar? Kebayang nggak kalau dunia kerja udah individual, tidak ada caring? Begitu si A tidak masuk, ya udah biarin aja kerjaannya. Akhirnya kerjaan ini terbengkalai. Inilah yang di dunia kerja itu yang sangat kurang sekali. Dulu mencari, kalau kami buka loker 50 orang, yang dapat tuh bisa 200. Jadi kami enak nyeleksi. Sekarang buka loker 50, kandidat yang bisa dipakai itu cuma 5. Ini yang sekarang yang kami para di komunitas HR sedih. Jadi kemana anak-anak yang dulu yang memiliki soft skill? Padahal mereka orang-orang pinter saat ini. Ya, mereka anak-anak cerdas, anak-anak kreatif. Kalau dulu anak-anak kreatif jarang. Mau cari anak kreatif itu sangat susah sekali. Kalau sekarang saya yakin di sini hampir 80% kreatif semua. Beda dengan dulu. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Teman-teman ini mulai dari semester 1, saat itulah kalian harus mulai membentuk soft skill kalian supaya nanti begitu lulus kalian siap kerja. Wawancara kalian langsung lancar. Ya, HRD pun bahagia, satu kali wawancara langsung nerima, nggak capek. Ini wawancara 10, satu pun nggak ada, cari lagi. Akhirnya di sosmed dibilang apa? Begitu salah satu HRD, saya ada pengalaman dari teman-teman HRD, buka loker, sehari bisa manggil 100 orang, dari 100 tidak ada satupun yang diambil. Terus ada yang komen, kamilah 100 kali ke situ, dak kati, kamilah berapa umum ke situ, dak dipanggil-panggil, hoax itu lokernya. Benar gak? Komen-komen inilah sebenarnya yang merusak generasi anak-anak kreatif gini. Kenapa? Percaya dengan omongan provokator ini. Jadi kami yang sebagai HRD ini bingung, gimana lagi caranya membangun mindset anak untuk positive thinking. Daya juang ini gak ada. Padahal di dunia kerja yang dibutuhkan adalah daya juang. Positive thinking. Pimpinan marah mikirnya apa? Benci pimpinannya. Nggak seneng lagi dengan kita. Toxic. Bener gak anak sekarang? Padahal kalau dipikir pimpinan marah itu, dia tujuannya apa? Mengembangkan kita. Siap nggak kita dikembangkan? Nah ini yang banyaknya baru masuk sehari 2 hari ditegur, besok nggak masuk. Hilang. Inilah yang harus dibentuk dari semester 1. Sehingga begitu tamat, bukan hanya dengan membanggakan IPK, yang dibanggakan adalah soft skill kalian. Waktu melamar kerja, kalian menghasilkan CV, kita tidak akan lihat, bukan saya melarang teman-teman untuk belajar supaya IPK gede. Tapi kami tidak pernah melihat IPK-nya berapa. Tapi yang kami lihat adalah organisasi apa yang kalian ikutin. Gitu, ya. Oke, nah itu sebenarnya kami dari luar ya Bu ya, dari luar HR gitu, atau ini nih calon-calon kandidat melihatnya ternyata realita di lapangannya terbalik gitu ya Bu ya. Kalau menurut ini nih Ketua HR di Palembang ya Bu Ana, ini malah sebenarnya lowongannya banyak, tapi malah memang tadi mungkin skill SDM-nya atau skill dari anak-anak mahasiswanya atau yang sudah lulus tadi fresh grade tadi yang dirasa kurang ya Bu Ana ya. Oke Bu, ini juga salah satu fenomena yang menarik juga bahwa sekarang dari kurikulum beberapa tahun lalu gitu ya Bu ya, yang lebih menekankan pada magang nih Bu gitu ya daripada organisasi. Di sini ada yang sudah magang? Sudah magang, tapi juga ikut organisasi ikut?
Oh, semangat di sini masih semangat nih Bu. Magang ikut, juga organisasi ikut. Benar. Tapi ada juga beberapa dan banyak gitu ya yang lebih mementingkan magang daripada organisasi. Kalau Yes. menurut Ibu ini ya HR mungkin ya SDM seperti apa melihat fenomenanya Bu Ana? Kita itu kalau anak yang magang itu kita akan tanyakan apa yang kamu lakukan di dunia kerja waktu magang. Magang itu ada cara teman-teman mengasah soft skill itu salah satunya juga magang. Waktu wawancara kerja tidak akan pernah ditanya bagaimana cara kamu mencapai IPK sekian. Tidak akan pernah ditanya bagaimana kamu skripsi kamu dapat A. Tapi begitu kamu ngomong pernah magang, oh ya gimana ceritakan magangnya? Apa yang kamu dapat saat magang? Apa aja yang dikerjakan dari pagi sampai sore waktu magang? Itu yang akan ditanyakan. Semakin kalian ada ngomong kata magang, maka akan ditanya soal magang terus. Magang, magang, magang. Kenapa? Di situ akan terlihat soft skill-nya. Jadi walaupun mereka seakan-akan sekedar berdiskusi, sekedar ngobrol, mereka lagi mengasah soft skill orang ini. Oh, soft skill anak ini seperti apa sih? Oh, daya juang anak ini seperti apa sih? Oh, anak ini helpful nggak sih di dunia kerja? Iya kan? Terus ditanya, dilihat lagi, ini anak ini bagaimana sih? Apakah anaknya struggle atau enggak? Itu dapatnya dari mana? Waktu magang. Waktu kapan? Organisasi. Daya juang tuh terlihat nggak waktu organisasi? Terlihat. Kebayang kalau nanti teman-teman semua di sini ada yang jadi owner buka perusahaan, mau nggak punya karyawan yang nggak struggle? Gampang nyerah, tidak inisiatif. Nah, yang anak-anak seperti inilah yang akan banyak terbentuk karena kalau kita lupa mengembangkan soft skill, sibuk dengan dunia maya. Sehari scroll IG, toto udah 4 jam, nggak sadar. Kebayang kalau 4 jam dipakai untuk ngembangin soft skill. Seperti itu, ya. Jadi jangan salah tempat untuk mengasah soft skill. Apakah di dunia maya tidak ada tempat mengasah soft skill? Ada. Dengan apa? Lihat scroll bagaimana yang dibutuhkan di dunia kerja. Oh, saya mau kerja di TVRI. Oke. Kalau mau kerja di TVRI, biar saya keterima di TVRI, apa yang saya lakukan? Cari budaya TVRI. Budaya kerjanya apa? Maka yang saya asah adalah budaya kerja saya. Begitu budaya kerja saya sama dengan TVRI, maka begitu saya wawancara dengan TVRI, kemungkinan besar 85% keterima. Lalu 15%-nya apalagi ya negosiasi dan lain-lainnya. Fasilitas dan lain-lainnya. Saya berani 85% keterima. Mau melamar kemana lagi? Pusri, oke. Kita cek, apa budayanya di sana? Cocokkan, kembangkan budaya kita. Dengan karakter diri. Baik. Sama nggak karakter kita? Gitu. Jadi kalau soft skill kita, karakter kita sama, maka otomatis waktu wawancara kerja kita akan cocok langsung. Gitu. Oke Bu, kita akan lanjut lagi ya. Ya, semangat benar saya semangat ya. benar ya. Udah setengah jalan nih Bu ya, Iya, nggak iya. terasa ya Bu ya. Oke Bu Ana, kita Iya. akan lanjutkan lagi, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Iya. Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo Dokter. Jangan sepele terhadap demam tinggi pada anak. Ya, kadang-kadang sepele ya. Yang perlu kita ketahui bagi ibu-ibu di rumah adalah kenali gejala demam berdarah, tanda bahaya demam berdarah, supaya kita tidak telat membawa anak kita, buah hati kita ke rumah sakit. Daya tahan tubuhnya ya Dok ya, Ya. kalau memang dia dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan memberikan daya tahan yang luar biasa. Diabetes mellitus itu 40 tahun ke atas ada faktor resiko itu biasanya mengenai 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Tapi sekarang sudah menurun. Diabetes mellitus 30 tahun itu sudah ada Menurun masuk- usianya bukan Iya. menurun angkanya ya Dok. Betul. Jadi sudah 30 tahun sudah terkena diabetes.
kasih Psipo Friends, Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai kampus investasi masa depan bersama narasumber kita tentunya ya masih dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, ada Ibu Sulistiana, MPSI Psikolog. Dan tentunya kami juga masih mengajak untuk Psipo Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya seputar topik kita hari ini ya bisa langsung saja telepon ke 07113114554 atau bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke, Bu Ana, mungkin kita gali dulu pertanyaan kali ya. Boleh, Tanya dulu boleh. pertanyaan dari mahasiswa adik-adik dari Himakom Visip Unsri. Mungkin ada yang mau bertanya dengan narasumber kita. Silakan mungkin tunjuk tangan. Oke, dari sini dulu silakan Mas. Mungkin bisa dipakai mic-nya. Dari siapa? Namanya siapa dan pertanyaannya apa ya? Silakan. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Rizky Kurnia Putra dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau bertanya, bagaimana cara kita itu untuk menyaring, misalkan kita nanti itu di dunia kerja itu bakal membiasakan diri dari masa kuliah gitu. Apabila kita dari masa kuliah itu mendapatkan pertemanan yang toksik gitu misalnya, atau tidak supporting kita gitu dalam mengembangkan soft skill gitu. Jadi ini hubungannya ke circle pertemanan kita gitu. Nah, bagaimana cara kita itu untuk bisa mendeteksi bahwa circle pertemanan kita ini adalah circle yang suportif ataukah yang menjebak gitu, yang bisa menjerumuskan kita atau merugikan kita saat di dunia kerja nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangannya untuk Rizky ya panggilannya ya. Oke, silakan Bu Ana, mungkin langsung saja ya. Kalau Ya, misalnya baik. ketemu dengan pertemanan yang toksik atau tidak suportif nih Bu ya untuk kita mengembangkan Yes. skill di saat usia kampus atau usia di universitas gitu ya. Gimana untuk bisa mengatasi itu atau meminimalisir itu? Silakan Bu Oke, Ana. baik. Sekarang gini, kita lihat dulu cita-citanya apa. Setiap orang pasti punya cita masing-masing kan? Ada nggak cita-citanya di sini mau jadi gembel? Nggak ada ya? Oke, yang pasti begitu kita sudah punya cita-cita, seperti saya bilang, cita-cita itu kita lihat dulu. Kalau dia sebuah perusahaan, apa budaya perusahaan yang dibutuhkan? Oke, budaya itu adalah soft skill yang berada di perusahaan tersebut. Maka kembangkan kita bersesuai dengan budaya tersebut. Kalau seandainya kita mau jadi pengusaha atau buka usaha, wirausahawan, oke, skill yang dibutuhkan apa? Daya juang. Oke, terus apa? Jaringan, benar? Networking, benar? Kemudian apa lagi? Relasi sama networking. Terus yang kita perlukan lagi apa? Yang pasti kita perlukan adalah kita mau jualan apa dulu? Produknya, ya, jasa kah atau apa? Begitu sudah ada, oke, selesai. Kita sudah tahu. Jadi membangun soft skill juga harus dulu tujuannya dulu. Bangun soft skill tanpa tujuan nggak bisa. Nggak akan mencapaikan target. Oke, begitu sudah tahu tujuannya, kembangkan soft skill kita sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Begitu sudah mau kita capai, kita udah tahu, kita lihat circle kita, mendukung nggak? Kalau tadi menjadi pembisnis, maka carilah, bentuklah circle-circle para pembisnis. Ya, teman-teman yang hobi bisnis, teman-teman yang hobi membuka wawasan bagaimana berbisnis dengan benar, bagaimana menghemat uang menjadikan modal, bagaimana uang jajan kemudian menjadikan investasi untuk masa depan. Bentuk circle-nya, protect diri Anda sendiri supaya mencapai tujuan. Begitu lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak sesuai dengan tujuan kita, pindah. Kenapa harus pindah? Loh, saya nggak bisa pisah dengan circle saya. Di mana circle saya ini sangat tidak mendukung dengan masa depan saya. Oke, tidak selamanya yang namanya circle itu akan mendukung masa depan kita. Jangan mau tidur dan terlena hidup di dalam circle-circle yang akan menjerumuskan kita sama-sama menjadi pengangguran. Ini yang saya lihat kenapa anak-anak zaman sekarang soft skill-nya kurang. Terlalu hidupnya mementingkan dengan circle. Kalau bahasa kami dulu terlalu gaul dengan itu-itulah.
Begitu kalian berorganisasi, misalnya pindah ke organisasi ini, beda fakultas, ketemu dengan macam-macam fakultas. Oke, besok organisasi lain yang berbeda akan berbeda lagi ketemu dengan fakultas. Otomatis jaringan kalian akan jauh lebih luas lagi. Tapi kalau kalian misalnya di fakultas Ilkom saja, oke, organisasi hanya di Ilkom saja. Maka kalian akan menciptakan saingan-saingan sesama kalian saja. Begitu ada loker Ilkom, ya ini pesaing kalian semua. Jaringannya kurang. Carilah organisasi yang lintas. Kenapa? Contoh hukum, tahu-tahu nanti orang hukum udah buka usaha lagi. Tapi bukan artinya kalian tidak boleh berorganisasi sesama kalian. Tambah organisasinya. Kalau ini membuat kalian jadi malas, carilah orang-orang yang memotivasi kalian sehingga kalian untuk maju. Ya, jangan hidup dengan circle yang sama-sama mengajak, menjerumus kita untuk jadi pengangguran. Karena orang tua kalian mengkuliahkan kalian, harapannya pasti kerja, bukan pengangguran. Dan saya yakin pun di hati teman-teman semua di sini nggak mau nganggur, maunya kerja. Maunya begitu tamat langsung kerja, langsung bangga gaji pertama kasih orang tua. Maunya. Tapi ini kadang cuma angan-angan aja, realisasinya tidak dilakukan. Masih sibuk dengan circle happy-happy. Ya. Ke kafe ngabisin uang. Ya, sekali minum satu buah, nggak usah kita sebut, 50.000. Saya sendiri, mohon maaf ya, saya lihat anak-anak yang magang di tempat saya beli satu minuman 50.000. Wow. Saya yang sudah kerja menghasilkan uang, saya mau beli, mohon maaf bukan saya mau beli 200 pun, 200 pieces pun yang 50.000 itu sanggup. Tapi bagi saya sakit. Nah anak-anak zaman sekarang nih demi circle, demi gaya, ya keren dong nih minumannya. Kenapa kamu beli minum itu? Keren buat di foto-foto. Nah inilah, coba bayangkan kalau seandainya dapat uang jajan benar 50.000, 20 dipakai, 30 ditabung, begitu kalian sudah banyak-banyak uang, terus kemudian kalian modalkan. Sekarang kan yang namanya jualan online gampang ya. Oke. Belajar dari jualan-jualan hal kayak gitu, begitu di dunia kerja. Apa, ini pertanyaan yang saya barusan melakukan rekrutmen di salah satu perusahaan. Pertanyaan saya sangat gampang. Uang jajan Anda diberikan dari orang tua berapa? Oke. Berapa uang jajan yang diberikan sama orang tua Anda? Apa yang Anda manfaatkan dari uang jajan itu? Minum. Ya, habis jajan, bla bla. Tapi yang dicari di dunia kerja apa? Uang jajan ini 10.000 saya simpen. Saya kumpulkan, saya tabung, akhir bulan sudah terkumpul sekian. Untuk apa uang ini? Saya belikan bla bla bla. Fotokopi untuk ini, membantu orang tua, ngurangin biaya orang tua. Ini yang diterima kerja. Baik. Seperti itu. Oke, berarti tadi ya Bu ya, di cut off ya circle pertemanan yang toksik atau tidak Benar. suportif tadi gitu ya. Iya, Kita fokus carilah ke sesuai tujuan mengembangkan soft tadi. skill kita. Oke, terima kasih Rizky atas pertanyaannya ya, luar biasa, bagus sekali ya Bu ya Iya. pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan kedua? Silahkan Mbak, dengan siapa gitu ya dan pertanyaannya apa? Oke, baik, perkenalkan. Nama saya Vivi Aleda. Izinkan saya bertanya di sini, kira-kira Bu, tips apa yang paling efektif untuk menjaga kesehatan mental selama menjalani perkuliahan? Oke, ini sudah terkait dengan kesehatan mental. Terima kasih ya Vivi, tepuk tangan untuk Vivi. Oke. Silakan Bu, ini menjaga kesehatan mental yang psikologi banget gitu ya Bu ya. Silakan Bu. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang sangat, ibaratnya saya mungkin dalam sebulan tuh bisa nemuin pertanyaan kayak gini, datang ke saya tuh bisa puluhan yang bertanya kayak gini. Saya inilah salah satu Gen Z zaman sekarang. Beda kalau zaman dulu tough, kita bicara tough, daya juang. Kalau zaman dulu dibentak dosen, Oke, Bu dimarahin. Ana, nanti kita lanjutkan ya Bu ya. Iya. Ada telepon mungkin dari Sipo Friends di rumah ya. Dengan siapa, di mana Ibu atau Bapak? Silahkan. Silakan, selamat sore, dengan siapa di mana? Apakah Ibu atau Bapak ini, silahkan? Oke, suaranya belum terdengar. Dengan siapa di mana Ibu atau Bapak?
Oke, mungkin bisa Kita. diperkeras lagi ya suaranya. Dengan siapa di mana? Oke, nampaknya terputus Bu Ana. Mungkin iya. bisa dilanjutkan lagi pertanyaan dari Mbak Vivi tadi. Baik, menjaga mental. Bagaimana di dunia kampus ini menjaga mental supaya sehat. Nah ini saya bilang, dalam sebulan, seminggu bahkan ya, saya itu sering, mungkin yang bertanya dengan saya itu udah sangat banyak. Dan kasusnya kasus yang sama. Beda dengan dulu. Kalau dulu anak-anaknya Oke. Mohon maaf Bu Ana, kita Iya. potong dulu ya. Kita angkat lagi telepon. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana Ibu atau Bapak? Oke, terputus kembali. lagi Mohon maaf Ibu, silakan Bu. jaringannya. Terkait tadi Saya ya jawab lagi, pertanyaannya tahu muncul lagi ya. Oke, baik. tentang kesehatan mental ada di kalangan Jadi gini, mahasiswa. Bedanya Gen Z yang kreatif, namanya sama dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Orang-orang kreatif itu memang rentan tidak sehat secara mental. Kenapa? Karena dia memiliki dunianya lebih banyak di dunia pikiran atau dunia dirinya sendiri. Nah, dia melupakan bagaimana dunia sosialnya. Anak-anak Gen Z ini banyak anak yang kreatif saya bilang ya kan. Sehingga dia lupa dengan dunia sosial. Dunia sosial termasuk adalah mengembangkan soft skill-nya tadi. Ya, kalau dulu dan ketemunya dengan apa? Dosen-dosen yang mungkin baby boomers, ya, yang terus apa milenial, ya, di mana yang dosen-dosen ini sudah tertempa dengan struggle, daya juang tinggi, sehingga bagi mereka memberi tugas itu ya hal biasa. Nah, di kesenjangan Gen Z dan milenial dan baby boomers dan segala macam itulah yang membuat anak-anak Gen Z merasa tertekan dengan tugas-tugas kampus. Baru dikasih tugas sudah stres. Dosen A kasih tugas, ketemu dengan mata kuliah satu lagi kasih tugas, ketemu dengan dosen satu lagi kasih tugas, tiga-tiganya kasih tugas. Jawabannya apa? Bunuh aja Bu sekalian. Beda dengan gen milenial atau gen baby boomers. Begitu dapat tugas langsung dikerjakan, langsung ngadep dosen. Bener nggak? Kalau anak zaman sekarang, ini dosen nih ya, biar dia nggak bla bla bla. Sebaiknya. Oke, Bu Ana, nanti kita akan lanjutkan. Kita angkat telepon lagi ya Bu ya. Halo, dengan siapa di mana? Saya Mbak Rida dari Ibu Ruli di Pelaju. Oke, silakan Bu Ruli. Pertanyaannya silakan Mamanya Bu. siapa? Oh enggak. Ya, selamat sore Ibu Ana. Sore. Saya ingin tanya sama Ibu Ana atas penjelasan Ibu Ana yang Ibu jelaskan kepada anak-anak kita mahasiswa ini sangat baik sekali dan saya setuju dan sepakat. Yang ingin saya tanyakan, seperti kata Ibu, kalau yang sekarang oke lah, ini kan masih dalam perkuliahan ya, anak-anak generasi Gen Z. Tapi yang saya ingin tanyakan, seperti anak yang baru selesai kemarin, dia sudah wisuda, yang berapa tahun yang sudah, sampai hari ini dia tidak bisa bekerja. Masuk tes PNS nggak lulus, BUMN nggak lulus, swasta biasa nggak lulus, menciptakan lapangan kerja nggak bisa, dengan alasan kita ini kalau mau ciptakan lapangan kerja perlu modal besar. Kalau mau masuk kerja kita ada orang dalam. Padahal dia selama kuliah, dia hanya seperti kata Ibu tadi, bukan kuliah benar-benar belajar. Nah, jadi untuk kalau bapaknya insinyur, ya bapaknya juga orang berpendidikan, ibunya mungkin dia sudah tahu
kualitas anaknya bagaimana, mudah-mudahan dia bisa lah ya, mau modal apa mau masuk. Sekarang dimasukkan juga ya susah juga. Nanti katanya insinyur, tapi duduk aja. Baik. Sebaliknya kalau ibunya itu orang nggak mengerti di bangku sekolah, tapi ingin membuat hasil anak itu semoga berhasil untuk masa depan. Nah itu bagaimana kita mengintip dan menasihatinya, memberikan contoh untuk menegur. Baik. Karena alasan dia itu tadi, mohon penjelasannya Ibu Ana. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju. Mungkin Bu Ana bisa jawab pertanyaan Vivi tadi gitu ya, Baik. dengan singkat. Nanti kita Baik. lanjutkan ke pertanyaan Bu Ruli. Nah, Silakan. baik. Kembali lagi saya bilang, artinya sehat mental atau tidak itu yang menciptakan kita sendiri. Kenapa orang zaman dulu kok sehat-sehat mental aja ya? Malah mereka dulu kalau cari tugas ke perpustakaan, 3 tugas langsung ke perpustakaan. Kalau sekarang kan tinggal gampang. Artinya mindset yang harus mulai dipikirkan. Begitu otak lelah, stop dulu scroll-scroll hal-hal negatif di handphone. Begitu lelah, kita scroll yang hal negatif, relate semua. Putus cinta, relate. Ujung-ujung ada yang bunuh diri, relate. Ya. Jangan sampai ya Bu ya. Benar, ini benar-benar teman-teman sekarang yang kebanyakan begitu apa sedihnya di kita cari teman yang sama. Ya. Coba cari yang memotivasi. Sehingga tidak akan ada yang namanya mengalami stres atau apa tadi mental apa? Menjaga kesehatan Menjaga mental kesehatan tadi. mental. Itu mungkin juga terkait dengan algoritma sosial media Benar. juga ya Bu ya. Semakin dicari yang negatif semakin Benar. muncul gitu ya. Jadi begitu kita merasa energi kita sudah negatif, pikiran kita negatif, kita sudah capek, kita sudah lelah, scroll yang memotivasi, maka Anda akan sehat secara mental. Seperti itu. Amin. Kalau zaman dulu dia buat tugas ke perpustakaan, ketemu dengan orang yang sibuk cari buku semua. Jadi termotivasi cari tugas semua buat tugas. Kalau kita nggak lihat di sosmed, oh memang dosen tuh killer ya. Oh yang ini ketemu lagi dosen killer. Ini dosen akhirnya apa? Emang dosen zaman sekarang nggak ada yang benar. Karena scroll tuh sesuai apa yang kita lihat. Seperti Betul. itu. Oke, terima kasih Bu Ana dan terima kasih pertanyaannya Mbak Vivi ya. Ya. Setelah ini nanti kita akan jawab pertanyaan dari Bu Ruli ya, Bu Ya, Ana siap. ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama Baik. kami di Psikologi Populer. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali ya, di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Karaokean yuk! Setiap Senin dan Kamis, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai kampus investasi masa depan dengan narasumber kita dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan ya. Masih ada Ibu Sulistiana, MPSI, psikolog, dan tentunya kami juga masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198
0813881790. Baik Bu Ana, kita lanjutkan lagi ya. Tadi mungkin belum menjawab pertanyaan dari Bu Ruli di Pelaju ya Bu Ana ya, terkait dengan tadi banyak fresh graduate gitu ya yang tidak bisa bekerja dalam tanda kutip ya Bu ya, atau juga tadi mindsetnya sudah karena orang dalam tuh banyakan gitu ya, kalau mau buka usaha banyak alasannya lah, modal lah dan lain sebagainya. Itu bagaimana untuk menyikapi atau menasehati tipe-tipe orang seperti itu Bu Ana? Baik. Yang pasti ini jadi contoh buat teman-teman juga di sini, ternyata organisasi itu sangat penting sekali ya. Magang itu sangat penting, circle itu sangat penting. Apabila sudah lulus seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, oke, udah lulus, sudah punya ijazah, melamar PNS nggak lulus, melamar swasta juga nggak lulus, semua nggak lulus. Apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, saya katakan ke teman-teman semua yang sudah lulus di sana, begitu kalian wisuda, happy dengan ovarianya apa tuh, ya, ternyata apa? Nganggur. Ingat, sebenarnya kalian begitu wisuda itu harusnya sedih. Jatah jajan kalian udah habis. Ya, jadi jangan happy ya. Wisuda tuh beban kalian udah, orang tua yang harusnya bahagia, orang tua harusnya yang berpesta. Kenapa? Dadah. Iya kan? Sebenarnya orang tua gitu, bye-bye. Langsung gitu. Nah, kalau sudah terjadi kayak gitu, yang pertama kali ingat, jangan pandang S1 kalian dulu. Saya dulu waktu kerja S2, saya jadi SPG. Jadi kalian jangan mandang, oh S2, SPG, nggak level. Sales, nggak level. Kalau kalian sudah terlambat mengembangkan soft skill kalian, kembangkan setelah lulus. Dengan apa? Kerja apapun asal diambil dahulu. Waktu kerja yang kalian ambil, turunkan grade kalian. Ya, grade-nya mau jadi admin misalnya. Oke, admin di sebuah perusahaan, nggak ada diterima. Kenapa? Pasti yang dicari berpengalaman. Ya, siapa yang mau mengajarkan orang dulu 3 bulan, bayar orang untuk belajar? Perusahaan mana? Kami sebagai HRD nggak mau. Bayar 3 bulan kalian belajar dibayar. Lebih baik kami ambil yang sudah pengalaman langsung masuk kerja. Seperti itu. Jadi ya, terima apapun pekerjaan yang pertama sekali kalian lulus. Begitu lulus, apapun pekerjaan, apapun lowongan, terima dulu. Di situ anggap aja kalian kuliah lanjutan. Tapi dibayar. Kuliah apa? Soft skill. Seperti itu. Oke, itu tadi dari Bu Ana ya. Intinya jangan gengsi ya Bu Benar. ya, apalagi untuk pekerjaan pertama gitu ya. Benar. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan itu pilih-pilih. Waktunya untuk kita belajar tadi ya, soft skill dulu, tapi ya dibayar. Langsung gitu di ya. dunia kerja. Oke, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju atas pertanyaannya. Semoga menjawab tadi ya saran dari Bu Ana tadi. Oke, mungkin dari adik-adik mahasiswa di sini ada yang ingin bertanya lagi. Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Mas, namanya siapa ya dan pertanyaannya apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Diego. Saya dari Makom Fisip Unsri angkatan 2022. Jadi di sini saya sedikit mengkritisi atau memberikan pendapat sebelum saya bertanya, yaitu karena dari tadi disclaimer statement Ibu tuh menyudutkan dan menggeneralisir Gen Z. Jadi rata-rata Gen Z itu seperti itu semua. Tapi dalam beberapa kasus yang saya pelajari juga, setiap gen itu punya minusnya sendiri-sendiri. Bahkan milenial tuh di beberapa kasus atau di beberapa case sering kemakan hoax di sosial media. Maka dari itu kita kan bahas terkait generasi ya, apalagi ditambah selanjutnya itu ada gen alpha. Nah, mungkin untuk sekarang nih, menurut Ibu solusi menghadapi Gen Z untuk milenial itu bagaimana, Bu? Atau kita sebagai Gen Z untuk menghadapi gen alpha itu bagaimana? Apakah ada
solusi, ada jawaban, ada metode. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bagus ya Bu, ya Bagus pertanyaan banget, dari bagus. Mas Diego tadi. Ini benar-benar bahasanya anak Gen Z banget. Oke, tadi yang kritis tadi ya plusnya ya. Benar. Oke Bu, Baik. tadi bagaimana menghadapi istilahnya kan karena deket ya Yes. Gen Z dengan milenial ataupun Oke. Gen Z dengan generasi Gen Alpha. Alpha. Silakan. Oke, dari mungkin saya sedikit menjawab yang bahwasanya saya terlalu mengkritisi anak Gen Z. Itu kalau sudut pandangnya dalam sudut pandang negatif. Tujuan saya bicara seperti ini, saya berbagi pengalaman yang kami rasakan di dunia kerja. Sulitnya mendidik anak-anak zaman sekarang. Setiap generasi pasti ada plus minus banget. Baby boomer suruh main handphone coba, bisa nggak? Ngetik ke komputer aja susah, laptop aja susah, pusing kita. Apalagi dunia sekarang nggak ada yang nggak menggunakan laptop. Masih mau nerima gen baby boomer atau milenial. Milenial itu sudah sangat sulit sekali untuk berselancar di dunia maya, untuk yang dimana setiap perusahaan tidak ada yang tidak berselancar di dunia maya. Jadi tidak ada yang namanya nggak negatif. Positif banyak. Saya bilang ingat kreativitas milik anak Gen Z. Jadi nggak semuanya negatif. Tapi sayang kalau negatif ini, yang positif ini tertutup oleh hal-hal negatif. Saya berbagi pengalaman, yuk teman-teman generasi masa depan. Mungkin dengan saya ngomong gini teman-teman akhirnya mengasah soft skill-nya. Begitu kalian mempunyai kreativitas yang tinggi, kemudian kalian asah soft skill tadi, jangan-jangan kembali lagi seperti tadi. Buka loker 3.800 yang datang 6.000. Kami HRD bahagia. Ini enggak, yang dipilih yang bagus-bagus. Itu. Jadi harapan saya ngomong ini supaya teman-teman yuk bangun soft skill-nya. Kalian ini adalah bibit unggul. Karena bibit yang ibaratnya bibit yang sangat unggul tinggal siap panen nantinya. Tapi kalau pupuknya tadi yang negatif-negatif, ini nggak bisa kami petik. Gitu ya. Untuk generasi Gen Z. Kita sangat butuh sekali dengan kreativitas Anda di dunia kerja. Baik, itu tadi jawaban dari Bu Ana. Terima kasih ya sekali lagi Mas Diogo ya, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, tepuk tangan, masih semangat Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari mahasiswa, silakan. Sebelumnya nama saya Muhammad Akbar Stefano. Tadi sempat disinggung sama Bu Ana mengenai kita itu bersosial media bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga ayo kita sama-sama branding diri kita gitu ya di sosial media. Nah, pertanyaan saya nih Bu Ana, bagaimana sih kita tuh tahu bahwa brandingan kita di media sosial tuh emang sudah positif gitu ya? Karena positif di diri kita belum tentu kadang positif di halayak ramai gitu. Sama pertanyaan saya yang kedua nih, jikalau emang brandingan kita emang brandingan kurang baik gitu ya di masyarakat ramai gitu. Bagaimana sih cara kita menyikapi dari psikologinya gitu? Apakah kita harus mengganti brandingan kita itu atau kita ya lanjutkan saja karena kita toh sudah nyaman dengan brandingan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Akbar. Tepuk tangan. Ini juga bagus sekali pertanyaannya Bu ya, tentang branding diri nih. Bagaimana untuk kayaknya ini waktu 1 jam kurang. ya. Perlu ditambah lagi ya Bu. Kayaknya setengah hari kita ya harus ya ngobrol kayak ini, saya asik kayaknya. 1 hari boleh, diundang aja saya ya. Oke, silakan Bu Ana. Baik. Saya senang sekali anak-anak yang muda yang sangat peduli dengan branding diri. Sangat perlu. Kenapa? Waktu kami para HRD membuka lowongan, terus ada CV kalian, kami berharap di situ ada IG. Ada alamat TikTok, ada Facebook, ada yang lebih kami senangi lagi apa? LinkedIn. Sudah pada punya belum? Yang belum pulang ini langsung buka. Brandinglah mulai dari sekarang. Kami tidak percaya dengan CV kalian, tapi kami percaya dengan umur IG kalian, umur LinkedIn kalian. Itu yang lebih kami percaya dan ini yang akan lebih kami terima. Branding terus. Nih lagi kayak gini, naikkan ke LinkedIn. Branding kita, IG naikkan. Jangan dihapus. Ya, yang putus cinta hapus. Hal-hal negatif hapus.
naikkan story, turunkan langsung sebentar-sebentar aja. Tapi yang branding yang kayak gini, yang siap untuk di dunia kerja, lakukan. Kalau pengen ke TVRI kerjanya, artinya apa? Nanti buat dong branding-branding kalian lagi jadi baca berita, lagi apa, naikkan. Begitu melamar kerja mereka buka, oh sesuai. Ya, jadi sesuaikan brandingmu dengan cita-citamu. Maka kamu akan sukses dengan brandingmu. Baik. Kalau nggak sesuai dengan cita-citamu, ganti langsung. Oke. Gitu. Oke, baik. Itu tadi Mas Akbar jawaban atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Oke, Bu Ana, kita sedihnya ya sudah di akhir acara, di akhir program nih Bu Ana ya, sedih sekali. Mungkin ada kata-kata kesimpulan ya dari Bu Ana. Mungkin sedikit saja Bu untuk menutup program kita hari ini. Silakan Bu Ana. Yang pasti saya bilang saya senang sekali hadirnya teman-teman yang ada di sini. Ini adalah masa depan. Saya kalau melihat kalian tuh adalah ini calon kepemimpin perusahaan mana, ini calon pemimpin perusahaan mana, ini owner mana, ya kan. Terus ini nanti owner-owner kecantikan mana ya. Kemudian begitu saya hadir, inilah orang-orang yang akan sukses. Maka sukses itu diciptakan dari diri sendiri, bukan dari warisan. Bukan dari orang tua, bukan dari harta yang disiapkan. Dan kalian berdiri dari harta tidak akan bangga. Begitu kalian berdiri dari diri kalian sendiri, walau mulai dari uang jajan dikumpul, kemudian sukses, ini akan jadi cerita besar untuk anak-anak kalian nanti. Dibandingkan kalian dapat dari warisan. Itu. Ya, bangkit dengan kaki sendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana atas perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk khususnya adik-adik generasi muda, generasi Z hari ini. Ya, terima kasih Bu Ana telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga terima kasih tepuk tangan untuk kita semua, adik-adik mahasiswa dari Himakom Visip Unsri. Semoga perbincangan dari atau saran-saran dari Bu Ana tadi bisa diimplementasikan dan semoga juga di sini sukses selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi Sipop Friends ya perbincangan kita dengan Ibu Sulistiana MPSI Psikolo, dan semoga apa yang kita bahas bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk memaknai kampus sebagai investasi bukan hanya sebuah persinggahan. Saya Rifda Aldaufaira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.